Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali karena kita sekarang kembali lagi di pelajaran TIK bersama Pak Tri di sini ya. Kita akan lanjutkan materi kita di pelajaran TIK ini. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang fungsi logika atau fungsi if ya, kita hari ini masuk ke dalam fungsi yang berikutnya yaitu fungsi pembacaan tabel ya. Oke, apa sih itu fungsi pembacaan tabel ya? Kita akan langsung masuk ke dalam materi ya. Nah, fungsi pembacaan tabel yang akan kita pelajari ada dua, yaitu HLOOKUP dan juga VLOOKUP ya. Kedua fungsi ini sama-sama digunakan untuk membaca suatu tabel. Tapi sebenarnya fungsi pembacaan tabel itu apa? Nah, coba kita baca bersama-sama di sini. Fungsi pembacaan tabel adalah fungsi yang bekerja dengan cara mengambil data dari sebuah tabel untuk kemudian diolah dengan data lain sehingga menghasilkan nilai baru. Nah, baik anak-anak, jadi fungsi pembacaan tabel itu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari satu tabel. Nah, biasanya fungsi pembacaan tabel ini harus diaplikasikan dengan fungsi yang lainnya kalau dalam pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi karena anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar ya, kalian hanya akan menggunakan fungsi pembacaan tabel ini untuk memindah-mindahkan data dari tabel yang satu kepada tabel yang lain. Nah, sama, HLOOKUP dan VLOOKUP fungsinya untuk mengambil data dari tabel yang sebelumnya untuk dipindahkan ke tabel yang kita buat seperti itu. Nah, yang pertama akan kita belajar adalah VLOOKUP. Tetapi apa sih bedanya VLOOKUP dan juga HLOOKUP? Nanti kita akan tahu di dalam tutorial ya. Kita baca dulu yang tentang fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Ya. Nah, itu pengertiannya, fungsi VLOOKUP. Sedangkan fungsi HLOOKUP ini perbedaan paling mendasar ya. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal. Nah, hanya itu bedanya ya, hanya itu bedanya. Kita akan mengerti ya, perbedaan utama dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dari tabel di mana data yang kita ambil itu berada, seperti itu ya. Nah, ada beberapa bagian dari rumus VLOOKUP ini yang perlu kita pelajari bersama ya. Yang pertama ada lookup value, ada table array, ada call index number ya. Call index number ini singkatan dari column index number ya. Kemudian ada range lookup. Nah, apa saja lookup value itu diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai acuan atau kolom yang akan kita gunakan sebagai acuan. Nah, agar tidak bingung ya, kita langsung masuk kepada tutorialnya. Nah, oke. Nah, di sini Patri tadi bilang VLOOKUP itu fungsinya untuk memindah-mindahkan data ya. Nah, biasanya dalam pengaplikasiannya sehari-hari
VLOOKUP ini harus digabungkan dengan rumus-rumus lain. Tetapi dalam pembelajaran kita kali ini, kita tidak sampai ke sana. Kita hanya coba pindahkan ini ke sini, ya. Tetapi nanti dengan metode yang lain, seperti itu. Ya, kita coba pindahkan data-data di sini di tabel bantu yang telah Patri buat sebelumnya menuju ke tabel VLOOKUP di sini. Seperti itu. Nah, misalnya Patri punya tabel VLOOKUP dan Patri isikan datanya secara acak. Vitamin ini adalah kode vitaminnya ya. Misalnya Patri isikan secara acak. Ini A, ini E, ini D, ini B, ini K. Ini A lagi, ini D, ini C, ini E, dan ini K. Nah, coba kita akan masukkan ya secara otomatis bagaimana yang sumber dan manfaat ini kita tidak usah ketik satu persatu. Tetapi kita coba ambil datanya langsung dari tabel bantu ini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, apa perbedaannya VLOOKUP dan HLOOKUP yang paling utama? Diperhatikan dengan baik. Perbedaan utama VLOOKUP dan juga HLOOKUP ya terletak pada tabel bantunya. Kalau tabel bantu pada VLOOKUP itu tata letaknya itu tegak ya. Tata letaknya itu tegak artinya dari atas ke bawah. Misalnya ini kolom 1, ini kolom 2 ya, kolom kode vitamin, ini kolom sumber vitamin ya, sumber vitaminnya ada apel, pisang, jeruk dan manfaatnya di sini. Ya. Tapi HLOOKUP itu bukan menurun tetapi dia mendatar ya secara horizontal ya. Secara horizontal artinya dari kiri ke kanan. Kalau VLOOKUP itu secara vertikal artinya dari atas ke bawah. Kalau HLOOKUP tabel bantunya berbentuk horizontal ya. Ini kode vitaminnya A, B, C, D, E ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Kemudian sumber vitamin apel, pisang, jeruk, susu dari kiri ke kanan. Itu saja perbedaan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Coba kita lihat ya. Kita tidak perlu tulis satu persatu. Misalnya ini apel, kemudian kita ketik lagi kacang merah ya. Tidak perlu. Nanti kita akan pakai rumus dan kita langsung autofill satu kali. Seperti itu ya. Nah, untuk sumber kita harus tandai dulu ini tabel bantu kita ya. Ada dua cara nanti. Ini adalah cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita langsung masukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, ini yang pertama, lookup value ini adalah kolom mana yang mau kita cari ya. Nah, kita cari berdasarkan vitaminnya kan. Ini vitaminnya di sini, kita cari berdasarkan vitamin yang di sini, datanya yang ini ya. Nah, caranya kita klik A5 kemudian koma. Nah, table array adalah tabel bantu. Table array ini adalah tabel bantu yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi silahkan di blok harus berwarna merah seperti ini. Yang di blok datanya saja, yang berwarna kuning tidak usah di blok ya. Keterangan ini tidak usah di blok. Ketika sudah di blok, kamu harus kancing. Caranya tekan F4. Nah, cara cepat. Atau kalau kamu mau ketik juga bisa pakai angka, pakai simbol dolar, ya, pakai simbol dolar.
dolar F, dolar 6.2, dolar H, dolar 11 ya. Ini artinya kamu kunci ya tabel bantunya. Atau cara yang kedua tadi, kamu blok sudah warna merah seperti ini, tinggal tekan F4 di keyboard kamu. Kemudian koma lagi ya. Setelah ini koma ya. Tapi Patri ingatkan lagi di komputer kamu kalau pakai titik koma, pakailah titik koma ya sesuai komputer masing-masing. Nah, kolom index number ini adalah data yang akan dimasukkan di kolom sumber ini ada di kolom keberapa di tabel bantu. Ya, kolom index number ini adalah data sumber vitaminnya ini ada di kolom keberapa di tabel bantu. Nah, cara menghitungnya ini adalah kolom 1. Ini kolom 2, ini kolom 3. Berarti sumber makanan atau sumber vitamin itu ada di kolom 2 ya. Jadi kita ketik angka 2. Nah, kemudian koma lagi. Ini silahkan pilih false ya. Nah, pilih false. Nah, ketika sudah tutup kurung, tinggal enter. Nah, akan muncul apel sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan tabel bantu. Oke, ketika kamu autofill akan terisi sendiri, ya. Nah, kemudian yang manfaat juga sama seperti sebelumnya ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung ya, lookup value silahkan klik lagi di A5. Nah, seperti itu. Koma, table array-nya silahkan kembali di blok warna merah seperti ini. Kemudian tekan F4 di keyboard kamu. Nah, supaya terkancing. Koma, lihat manfaat ini ada di kolom keberapa di tabel bantu. Kolom 1, 2, di kolom nomor 3. Nah, kita ketik nomor 3. Kemudian pilih false yang terakhir. Range lookup ini biasanya kita harus pilih false karena apa? Biar tabel kita tidak membaca ketika kita tidak mengisikan data. Jadi harus pilih false. Ya. Nah, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu ya. Kira-kira. Ketika kita autofill ke bawah akan terisi sendiri ya manfaat-manfaatnya. Sesuai dengan ini, vitamin E, kacang merah baik untuk produksi sel darah merah, sesuai dengan tabel bantu yang telah kita buat. Oke. Nah, kita belajar hari ini cuma itu untuk memindah-mindahkan saja, memindah-mindahkan data dari tabel bantu kepada tabel VLOOKUP. Nah, oke, kemudian kita lanjut kepada HLOOKUP. Misalnya di sini, Patri copy saja vitaminnya ini supaya sama ya. Nah, ini Patri bikin secara acak ya. Nah, sama. Sumber. Oh iya, sorry. Patri tadi bilang ada 2 cara ya. Itu adalah cara yang pertama untuk VLOOKUP ya, dengan masukkan rumus seperti ini. Nah, cara yang kedua, perhatikan dengan baik. Cara yang kedua untuk belajar VLOOKUP, kita terlebih dahulu namai tabel kita. Misalkan kita blok dulu. Nah, ini silahkan kalian ganti nama di name box ini. Kalian ganti nama, misalkan tabel. Enter saja. Nah, oke. Ini tabel, di enter.
kita bisa masukkan rumus di sini. Setelah ini, setelah kalian blok ya, setelah kalian blok datanya saja ya, datanya tidak usah pakai ininya, tidak usah pakai keterangannya. Setelah di blok datanya, kalian ganti di sini pakai tabel ya. Nah, setelah itu silahkan langsung masukkan di sini di sumbernya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik A5, tuliskan tabel, koma, ya, tabel, koma, sama. Ini ada di nomor berapa, kolom ke berapa sumber vitaminnya, ya, 2, koma, pilih false. Langsung tutup kurung, enter. Nah, dia akan sama, akan keluar ya. Jadi kalian tidak perlu pakai rumus dan dikancing lagi, tetapi kalian kancing terlebih dahulu tabel bantunya diganti dengan tabel di sini. Sama, ini tinggal kalian masukkan juga. Klik di sini, koma, tabel. 3. Ingat kenapa 3? Karena ini call index number-nya dia ada di nomor 3, kolom ketiga. Koma, pilih false. Tutup kurung, enter. Nah, seperti saja. Kita hanya memindah-mindahkan data. Nah, oke. Itu sekian dari VLOOKUP dan kita lanjut kepada HLOOKUP atau horizontal lookup ya. Nah, di sini kita lihat berbeda dengan VLOOKUP, tetapi ini secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. Nah, kita pakai cara yang kedua saja biar cepat. Kita blok dulu datanya. Ingat, yang kuning tidak usah ya. Kemudian ganti, setelah ini diblok, diganti di bagian name box-nya, ganti tabel atau apapun. Ini tidak harus kata tabel ya, tapi kata apapun ya, kata apapun yang kalian mau boleh ditulis di sini, enter. Nah, oke. Oh, ini tadi tabel sudah dipakai di sini, jadi Pak Tri ganti saja. Nah, ini diganti bantuan. Nah, misalkan Pak Tri ketiknya bantuan. Oke. Kita lanjut, datanya sudah Pak Tri isikan. Kita akan pindahkan data dari sini ke tabel sini. Sama dengan HLOOKUP buka kurung. Lookup value, ingat lookup value ini adalah sel yang kita pakai acuan. Klik A5, koma, tabel array, kita sudah ganti tabel array tadi dengan nama apa? Bantuan. Ya. Koma, row index 6. Nah, ini row index 6 ini sama kayak call index 6, tetapi bedanya dia baris bukan kolom ya. Jadi sumber makanan ini ada di baris keberapa? Ada di baris, ini baris pertama, ini baris kedua ya. Nah, sama, baris kedua, koma, false. Enter. Nah, seperti itu ya. Kita langsung autofill saja. Oke. Terus yang berikutnya sama dengan HLOOKUP buka kurung. Klik di kode vitaminnya, koma, bantuan. Nah, ini cara mengancing tabel bantu ya, dengan memberikan nama seperti itu. Row indeksnya ini manfaat ada di baris keberapa? Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga ya, manfaat itu baris ketiga. Kemudian pilih false. Tutup kurung, enter.
langsung autofill. Oke, karena ini kurang kita lebarkan. Nah, demikian pembelajaran TIK kita hari ini. Yang perlu dipahami, pertama perbedaan VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Ya, Patri ulangi. Perbedaan HLOOKUP dan VLOOKUP itu ada di perbedaan letak tabel bantunya. Kalau VLOOKUP tabel bantunya berbentuk vertikal, kalau HLOOKUP tabel bantunya berbentuk horizontal. Dan juga kedua fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengambil data dari tabel bantu yang telah dibuat sebelumnya menuju tabel yang baru, seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kita tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.